lebah ini, 8 keistimewaan lebah wajib diterapkan dalam hidup sehari-hari. Ada pertanyaan silahkan, langsung sok. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Dalam An-Nisa 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqum min amwalihim. Suami kepala keluarga, Allah melebihkan laki daripada perempuan. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezeki buat istrinya. Artinya dalam ayat ini para suami yang wajib menghidupi kita para istri. Tapi survei membuktikan begitu banyak para istri yang justru menghidupi suaminya. Bu, jangan jauh-jauh. Anda lihat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka ila fa'agna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Nabi Muhammad hanya pegawainya Siti Hadijah, agennya Siti Hadijah, bosnya meminang, mereka menikah. Ayat ini menyatakan, bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Dengan cara bagaimana? Siti Hadijah rela mengorbankan segala-galanya demi menegakkan akidah Islamiyah suaminya. Tapi beda. Kalau Nabi Muhammad tetap mencari nafkah, dia berikan kepada istrinya, walaupun istrinya kaya raya, suami tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Surat At-Tolak ayat 7. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuan yang dia miliki. Kalau kaya kasih banyak, kalau sedang sesuai kemampuan suami. Itu Rasulullah. Dan banyak, walaupun istrinya lebih kaya, suaminya tetap bekerja memberikan kehidupan. Berbeda kalau suaminya deblah-debloh, tidak mau bekerja sama sekali, yang kerja sama istrinya. Artinya suami tidak tahu malu. Laki-laki yang begini, suami yang begini, suami yang tidak punya rasa tanggung jawab, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau suami sudah lumpuh, tidak mampu berbuat apapun. Kalau dia masih bisa bergerak, masih bisa nyari duit kok. Apakah istri yang menghidupi keluarga, suami yang tidak bertanggung jawab, wajibkah istri melayani suami? Kembali kepada Anda. Kalau Anda tidak ridho, boleh gugat cerai daripada suami menyebalkan. Saya yakin istri yang manapun, kalau suaminya cuma deblah-debloh, nggak ada kerjaan, nggak ada punya penghasilan, makan doyan, pasti sebel. Iya apa iya? Kita perempuan punya hak hidup, boleh kita gugat cerai. Kecuali kalau istrinya rela, biarin deh nasib saya, tapi resiko ditanggung penumpang. Jangan berkeluh kesah, ini pilihan saya, emang biarin deh punya suami walaupun nganggur. Tapi Anda tidak boleh berkeluh kesah, karena kita perempuan punya hak untuk kebahagiaan diri kita. Apakah masih wajib? Tetap, karena kewajiban istri kepada suami, walaupun kita yang nyari duit, tetap punya kewajiban melayani kebutuhan suami. Jadi tetap berdosa. Makanya silahkan ambil pilihan, tetap punya suami yang deblah-debloh, nggak ada kerjaan, nganggur, atau kita lebih baik mundur. Itu keputusan kita, dan kita berhak dengan kebahagiaan diri kita. Silakan yang lain. Sini dulu, lu keseringan. Yang lain dulu. Silakan. Mana? Tadi di sini di kanan. Hah? Ada? Mana? Sok langsung teriak, tar. Silakan. Silakan. Ya. Langsung
maafkan orang yang zalim kepada kalian, berikan sesuatu orang yang pelit dengan kalian, hubungkan silaturahim yang memutuskan dengan kalian. Kita lihat satu, ayat buah amman dolamaka, maafkan orang yang zalim kepada kamu. Bu, kalau orang itu berbuat baik sama kita, kalau dia berbuat salah, maafinya gampang apa gampang? Gampang. Kalau orang zalim jahat banget sama kita, memaafkannya berat, tapi di situ pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Satu, dua. Waktu diman haramaka, berikanlah sesuatu kepada orang yang pelit. Kalau itu orang suka ngasih sama kita, kita ngasih sama dia gampang, kayak tuker-tukeran ngasih. Tapi kalau orang tadi pelit banget sama kita, kita ngasihnya berat, tapi di situ pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang yang mau memberi kepada orang yang sangat pelit buat kita. Tiga, watasilaman kotoaka, menyambungkan silaturahim dengan yang memutuskannya dengan Bu. Kalau orang silaturahimnya baik dengan kita, kita enak nyambungnya. Tapi di sini Rasul mengajarkan silaturahim dengan orang yang memutuskan dengan kita. Dia marah sama kita, mutusin silaturahim, gak mau ditanya, gak pernah berkunjung, kita nyosor duluan, kita samperin ke rumahnya dia, kita yang minta maaf, lalu kita berbuat baik sama mereka. Itulah yang dikehendaki oleh Allah buat kita. Jadi yang namanya silaturahim yang sesungguhnya bukan berbalas kunjungan, bukan. Orang berkunjung, kita berkunjung. Orang bersalam, kita bersalam. Bukan itu. Tapi yang jahat sama kita, yang tidak mau bertemu lagi dengan kita, yang tidak mau lagi berhubungan dengan kita, itu kita yang nyosor ke dia. Inilah silaturahim yang mendapatkan pahala dari Allah. Yang ada jangan lupa, isnani la yadru ilahyama fi yaumil qiyamah qati'ur rahmi wajarusu. Dua kelompok manusia yang tidak akan ditengok oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama, orang yang mutusin silaturahmi. Yang kedua, orang yang jahat dengan tetangga. Hati-hati, kita punya tetangga yang jahat sama tetangga, tidak akan ditengok apalagi tolongin oleh Allah. Orang yang mutusin silaturahmi tidak akan ditengok apalagi oleh Allah, disambut. Masya Allah, ini yang jahat. Orang jahat sama kita gak ada urusan. Yang penting saya jangan jahat sama orang. Jangan mikirin kelakuan orang, tapi perbaiki kelakuan kita. Itu yang salah. Kita memikirin orang, gak bakal kita bisa ngerubah orang, tapi robah pola berpikir kita ketika menghadapi orang. Jangankan orang lain yang beda emak, beda bapak, beda RT, beda RW, beda kelurahan, sekandung aja kelakuannya sama apa beda? Beda. Dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, jangan ngelihat kelakuan orang, jangan pengen merubah kelakuan orang. Yang penting kita udah tahu kelakuan dia kayak begitu, kita yang beradaptasi dengan kelakuan mereka. Karena kalau Anda pengen merubah orang, dia jahat banget sama gue udah berbuat baik, artinya Anda dipikir-pikir kebaikan Anda, hilang pahalanya. Itu yang salah. Kewajiban kita nolongin orang, bantuin orang, ngurusin orang. Dia makasih apa kagak, rezeki dari Allah melalui kita buat dia. Kalau ana mikirin gua udah berbuat baik sama dia, dia jahat sama gue, gak ada urusan, dosa gue diambil dia. Yang salah setan menggoda hati kita. Gue udah baik banget sama dia, dia jahat banget sama gue, gak urusan. Artinya lu gak ikhlas, hilang semua pahala kita. Oke? Yuk. Ayo. Ayo Santoso. Dia kalau gak nanya, dia kesian. Yaudah yang kenceng ngomongnya, gue bolot. Anak yang lahir di luar nikah bukan bin bapak biologisnya, tapi bin ibu kandungnya. Anak yang lahir di luar nikah tidak ada hak perwalian, tidak ada hak waris. Jadi kalau dia nikah, nikahnya sama penghulu walinya. Yang lain,
kalau buka jendela masih di tanah saya. Air titirikan hujan jangan jatuh ke tanah orang, haram. Di kita yang salah yang bikin rumah. Batas tanah sampai sini, tembok rumah di sini salah. Kita kan butuh udara. Yang salah yang bikin rumah. Temboknya di batas. Kalau kita batas tanah di sini, tembok minimal setengah meter ke dalam. Biar buka jendela masih di tanah kita. Biar air turun ke tanah kita. Yang salah jendela ke tanah orang, air hujan dari genteng ke tanah orang, haram itu hukumnya. Ngerti? Kesini berapa senti, kesini berapa senti. Jadi ini dibuktikan dengan sertifikat. Tanah saya sampai kemana, saksinya siapa, ya kan? Kan ada RT ada RW, jadi selesai. Jadi jangan tinggal diam kita, walau bagaimanapun punya hak. Maaf, ini banyak kejadian. Saya ambil contoh, ada orang yang dapurnya langsung nyorondoi ke tanah orang. Ina, jadi sekali lagi, siapapun kita, kalau punya tanah batasnya sampai di sini, membuat rumah jangan temboknya dibatas. Minimal mundur 50-60 cm. Biar kita buka jendela masih di tanah kita. Air yang turun dari genteng pun masih di tanah kita. Kalau seandainya air yang turun dari genteng kita ke tanah orang, kita berdosa dan haram. Ini yang banyak berantem. Rasul mengatakan, hati-hati dengan batas tanah. Kalau ada yang ngegeser tanah orang terambil oleh kita, begitu dia mati, 7 lapis tanah menghimpit dia. Hancur, jadi lagi, hancur, jadi lagi, hancur, jadi lagi. Hati-hati dengan batas tanah. Mendingan tanah kita keambil orang daripada tanah orang yang terambil kita. Karena sampai mati pertanggungjawaban di hadapan Allah berat. Ada yang lain? Sok teriak. Ya. Ibu, nisfu pertengahan. Sa'ban adalah bulan Sa'ban. Nisfu Sa'ban artinya pertengahan bulan Sa'ban. Boleh tanggal 13 malam 14, 14 malam 15, 15 malam 16. Silakan Bu. Yang namanya nisfu Sa'ban kita biasanya bikin kelompok. Sholat nisfu Sa'ban, namanya bukan sholat nisfu Sa'ban, tapi sholat mutlak. Waktunya dari maghrib sampai isya. Kenapa? Maksudnya menyambut bulan Ramadan biar kita bersih hati kita. Ini tidak wajib, hanya pendapat para ulama. Berbagai cara melakukannya. Ada orang yang semayang nisfu Sa'ban 2 rakaat habis maghrib. Yasin, doa nisfu, Yasin, doa nisfu, Yasin, doa nisfu. Ada yang 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Baru Yasin, doa, Yasin, doa, Yasin, doa. Ada yang begini, 2 salam, Yasin, doa nisfu. 2 salam, Yasin, doa nisfu. 2 salam, Yasin, doa nisfu. Sholatnya bukan sholat nisfu Sa'ban. Usolli suratan mutlak, sholat mutlak ya. Usolli suratan mutlak rok'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bukan sholat
nisfu Sya'ban salah. Tapi usolli sunatan mutlak rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya mengerjakan sholat mutlak 2 rakaat hanya karena Allah. Jelas Bu? Nah, kita Yasin 3 kali. Yasin yang pertama mohon kepada Allah kekuatan akidah kita, kekuatan iman Islam kita, agar tidak tergoyahkan dengan godaan yang datang dari arah manapun. Yasin yang kedua kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan buat beribadah, agar kita diberikan kemampuan menghindari dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga kita mohon ampun dengan dosa yang pernah kita lakukan. Soal niat mah terserah, kita niat apapun kan dikabul oleh Allah. Jangan Anda terpaku dengan yang di buku. Tidak. Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Silahkan. Waktunya dari habis maghrib sampai isya. Artinya walaupun waktu isya sudah datang, selesaikan dulu ini. Jelas Bu? Rasul mengatakan ketika malam nisfu Sya'ban, malaikat menggoyang-goyangkan pohon di surga yang disebut dengan pohon kehidupan. Untuk Anda ketahui, tiap daun dalam pohon kehidupan itu ada nama seseorang. Dede Rosidah lahir di Ciamis, ini Hadijah lahir di mana, Subyati lahir di mana. Tiap satu lembar daun pohon kehidupan yang tumbuh di surga identitas per individu. Malam nisfu Sya'ban digoyang di pohon ini. Kalau yang rontok daunnya, artinya yang identitasnya nempel di daun tadi tidak akan hidup sampai nisfu Sya'ban tahun yang akan datang. Saking mulianya malam nisfu Sya'ban, Bu, kita ini diampuni dosa kita oleh Allah. Jadi yang namanya kita berdoa, malaikat juga berdoa agar dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya dikatakan Allah mengampuni dosa pada malam nisfu Sya'ban melebihi lembaran bulu kambingnya Bani Kalibin. Bani Kalibin itu kalau kita mah orang Sunda, orang Jawa, itu adalah suku. Siapa mereka? Bani Kalibin, penduduk yang kambingnya paling banyak di daerah Madinah pada saat itu. Makanya Rasul mengatakan saking banyaknya manusia yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban lebih banyak dari lembaran bulu kambingnya Bani Kalibin. Makanya kita banyak berdoa, banyak beristighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan dipertentangkan. Lu mau sholat 2 rakaat ke, mau 4 ke, mau 6, kagak sholat juga kagak ngape-ngape. Kembali kepada individu Anda. Di kita kebanyakan hilafiyah diributin sampai berantem, kagak usah. Kita meyakini dengan ibadah silahkan, kagak ya udah. Lana amaluna walakum a'malukum. Amalan Allah ya buat Allah, amalan gua ya buat gua. Baik hadirin, selesai pengajian kita. Selamat liburan, selamat berpuasa. Liburan ya, selamat berpuasa. Semoga ibadah kita lebih baik daripada kemarin. Semoga puasa kita ini menjadi bekal, modal kita di tahun yang akan datang 11 bulan kemudian. Kita banyak bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah dari hati yang paling dalam. Ya Allah, jadikan kami sebagai seorang ahli ibadah. Jadikan kami ya Allah orang yang bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah.
Berikan kepada kami rezeki yang banyak. Niat kami buat ibadah kepada-Mu ya Allah. Berikan lingkungan yang terbaik buat kami. Tanamkan akidah Islamiyah yang baik dalam hati kami. Tanamkan keimanan, tanamkan ketakwaan. Sadarkan kami kalau kami melakukan kesalahan. Dan ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, lapangkan kehidupan kami ya Allah. Ampuni pula dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami. Bimbing kami di jalan-Mu yang benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma bisil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi haqqi ma anzaltahu suratal Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man bihi yaghfir wa yarham. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna bil istiqamah. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil ada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah saya mohon maaf.